Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Langit senja menggantung kelabu di atas desa Sumberjati. Angin yang berhembus membawa bau tanah basah, sisa hujan siang tadi. Dari balik rumah-rumah kayu yang berjajar rapi, terdengar riuh suara anak-anak bermain di lapangan kecil di dekat balai desa. Di antara mereka, seorang anak kurus dengan tubuh ceking dan wajah pucat berdiri terpaku. Matanya penuh ketakutan. "Hei, Warto, mau main gak?" tanya seorang anak. Tapi nada suaranya jelas bukan ajakan tulus. Warto menatap anak-anak itu dengan ragu. Dia tahu, jika dia menjawab iya, mereka hanya akan mempermainkannya. Jika dia menjawab tidak, mereka akan menertawakannya. Dalam kebingungan, dia memilih diam. "Lihat tuh, anak kutukan, diam aja. Jangan-jangan, kalau ngomong malah bikin kita seru seorang anak lainnya. Disambut tawa riuh yang menusuk telinga. Warto menundukkan kepala, menggigit bibirnya kuat-kuat agar air matanya tidak jatuh. Dia tidak ingin memberi mereka alasan untuk semakin menertawakannya. Aye berbelik dan mulai berjalan menjauh. Tapi belum sampai 10 langkah, sebuah batu kecil melayang dan menghantam betisnya. "Lari, Warto, lari! Hantu gak boleh main sama manusia!" Tawa anak-anak semakin menggila. Warto menahan sakit di kakinya dan melanjutkan langkahnya dengan terseok-seok. Ia ingin segera pulang ke tempat yang setidaknya tidak ada yang menertawakannya. Di rumahnya yang sederhana, Samin dan Karsi duduk di depan tungku dapur yang menyala redup. Karsi sedang menyiapkan sayur bening dengan lauk tempe goreng, sementara Samin sibuk menganyam bilik bambu yang akan dijual ke pasar keesokan harinya. Mereka menoleh bersamaan saat pintu rumah mereka terbuka dan Warto masuk dengan wajah tertunduk. "Dory, mana le? Kok wajahmu gitu?" tanya Karsi lembut. Warto diam, kakinya sedikit pincang saat ia melangkah menuju tikar di sudut rumah. Samin mengerutkan keningnya, lalu meletakkan anyaman bambunya. "Kamu dipukuli anak-anak desa lagi?" Suaranya terdengar berat. Warto masih tidak menjawab. Karsi menghampiri anaknya dan melihat betisnya yang memerah. "Ya Allah, ini kenapa? Siapa yang ngelakuin?" Warto menggigit bibirnya. Ia tidak ingin menambah kesedihan orang tuanya. Ia tahu mereka sudah cukup menderita dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Ditambah hinaan dari orang-orang desa, kehidupan mereka terasa semakin berat. "Aku jatuh, Bu," jawabnya lirih. Samin menghela napas panjang. Ia menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Setiap hari, ia mendengar anaknya diejek, dikatakan lemah, anak kutukan, bahkan pernah ada yang bilang bahwa Warto membawa sial bagi keluarga mereka. Samin marah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Mereka bukan keluarga terpandang, dan ia tak punya cukup kekuatan untuk melawan arus kebencian itu. "Le, besok kalau ada yang ganggu kamu, lawan, jangan diem aja," ujar Samin dengan nada tegas. "Aku takut, Pak." Ponyak Samin. Ia paham ketakutan anaknya, tapi dalam hati ia tak bisa menerima kenyataan bahwa darah dagingnya sendiri diperlakukan seperti sampah oleh anak-anak lain. "Sabar ya, Le." Karsi mengusap kepala anaknya. "Mungkin besok mereka akan berubah, tapi besok, lusa, dan seterusnya, keadaan tetap sama. Hinaan dan olok-olokan semakin menjadi. Puncaknya, suatu hari ketika Warto jatuh sakit, tubuhnya panas tinggi, badannya menggigil hebat. Karsi yang panik langsung meminta bantuan dukun desa. Sayangnya, kabar sakitnya Warto justru menjadi bahan gunjingan. Beberapa warga mengatakan bahwa ini pertanda bahwa Warto memang benar anak kutukan. "Sudah aku bilang, anak itu bawa sial," bisik seorang perempuan di pasar. "Iya, sejak kecil dia sakit-sakitan terus. Keluarganya juga miskin. Jangan-jangan mereka kena kutuk leluhur," sahut yang lain. Karsi yang kebetulan mendengar itu hanya bisa menggigit bibir. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hatinya seperti dihantam ribu. Ia tidak terima anaknya dihina seperti itu. Anak yang lahir dari rahimnya, anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Saat ia pulang dan melihat Warto terbaring lemah dengan napas tersengal, kemarahan dalam dadanya semakin membara. "Pak, aku sudah gak kuat," bisiknya pada Samin. Malam itu, Samin yang sejak tadi termenung di depan pintu hanya diam. Dalam benaknya,
Kata-kata warga desa terngiang-ngiang. Anaknya disebut pembawa sial. Istrinya menangis hampir setiap hari. Harga dirinya sebagai seorang bapak terasa diinjak-injak. Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Kita harus bikin mereka berhenti menghina Warto. Suara Karsih bergetar. Tapi caranya gimana? Kita ini nggak punya apa-apa, Bu. Samin menghela napas. Pak, pun caranya, Pak. Aku nggak peduli. Aku nggak mau anak kita terus dihina begini. Mata Karsih menyala penuh dendam. Kalau mereka hanya menghormati orang yang kaya dan berkuasa, kita harus jadi kaya dan berkuasa. Samin menoleh ke arah istrinya. Matanya menyiratkan keraguan. Ia tahu apa yang istrinya pikirkan. Ada banyak cerita di desa-desa sekitar tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah menemui dukun sakti di desa sebelah. Tapi mereka juga tahu harga yang harus dibayar. Apa kamu yakin, Bu? Tanyanya dengan suara serak. Karsih menatapnya lekat-lekat. Lebih baik kita bertarung dengan dunia ini daripada melihat anak kita menderita, Pak. Samin menggertakkan giginya. Amarah, dendam, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Malam itu, mereka berdua mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di luar, angin berhembus kencang. Bulan yang semula terang mendadak tertutup awan hitam. Seakan alam tahu bahwa ada sesuatu yang kelam akan segera terjadi di desa Sumberjati. Malam merayap perlahan di desa Sumberjati. Cahaya bulan pucat berpendar di antara celah dedaunan, menambah kesan suram di jalanan setapak yang jarang dilalui orang. Samin dan Karsih berjalan beriringan, menembus kegelapan dengan langkah hati-hati. Tak ada kata yang terucap di antara mereka. Hanya tarikan napas berat yang menggambarkan tekad dan ketakutan yang bercampur menjadi satu kebar tenteng. Seorang dukun sakti di desa sebelah sampai ke telinga mereka dari seorang pedagang di pasar. Konon, dukun itu memiliki ilmu yang bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang datang kepadanya dengan niat kuat akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan, asalkan bersedia memenuhi syarat yang detek. Samin dan Karsih tahu bahwa mereka sedang melangkah menuju jalan yang kelam. Tapi bagi mereka, tak ada pilihan lain setelah perjalanan yang melelahkan. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik hutan kecil. Di perbatasan desa, asap putih mengepul dari celah atap jerami, dan bau kemenyan menusuk hidung mereka. Jantung Karsih berdegup kencang, sementara tangan Samin mengepal erat. Kita sudah sampai, bisik Samin. Karsih hanya mengangguk. Mereka saling menatap sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam gubuk yang pengap dan remang-remang. Siran lelaki, tua dengan rambut panjang yang mulai memutih, duduk bersila di tengah ruangan. Matanya menatap mereka tajam, seakan bisa membaca isi hati mereka. Aku sudah menunggu kedatangan kalian, ucap lelaki itu dengan suara parau. Samin dan Karsih menelan ludah. Mereka tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Kami datang untuk meminta bantuan, Kiai, ujar Samin dengan suara bergetar. Dukun itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang menguning. Bancuan, apa yang kalian inginkan dari dunia ini? Kekayaan, kekuasaan, atau balas dendam? Mata Karsih membulat. Ia tidak menyangka lelaki tua itu bisa mengetahui niat mereka tanpa mereka mengatakannya. Kami ingin mengubah nasib, Kiai, kata Karsih. Akhirnya, kami ingin dihormati dan anak kami tidak lagi dihina oleh warga desa. Kami ingin kekayaan dan kehormatan. Dukun itu mengangguk pelan. Keinginan kalian bisa terwujud, tapi semua itu ada harganya. Kalian siap membayarnya? Samin dan Karsih saling pandang. Tanpa ragu, Samin menjawab, kami siap. Apapun yang harus kami lakukan, kami akan melakukannya. Dukun itu tertawa kecil, lalu meraih sebuah kendi tanah liat di sampingnya. Ia menuangkan cairan hitam ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada mereka. Minumlah ini, dan kalian akan terikat dengan perjanjian. Setelah malam ini, kalian tidak bisa mundur. Setiap bulan, kalian harus memberikan tumbal nyawa sebagai bagian dari kesepakatan ini. Jika tidak, kalian sendiri yang akan menjadi gantinya. Karsih menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima mangkuk itu. Samin meraih tangannya dan menggenggamnya erat, memberi isyarat agar ia tetap kuat. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua meneguk cairan pekat itu. Rasanya pahit dan menyisakan sensasi panas yang menjalar di tenggorokan mereka. Tiba-tiba, ruangan terasa berputar. Asap kemenyan semakin pekat dan suara angin menderu dari luar gubuk. Mata dukun itu berubah merah menyala dan suaranya menggema
seolah berasal dari banyak arah. Kalian sudah memilih jalan ini. Bersiaplah menerima apa yang kalian inginkan, tapi jangan lupa, bayarlah harganya. Samin dan Karsih merasa tubuh mereka seakan ditarik ke dalam pusaran gelap. Mereka melihat bayangan-bayangan hitam berkelebat di sekeliling mereka, berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Jantung mereka berdebar kencang, dan keringat dingin mengucur di pelipis mereka. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar gubuk, seolah-olah mereka baru saja dibuang dari dalam tempat. Itu, hutan di sekitar mereka terasa lebih gelap dari sebelumnya. "Pak, apa yang barusan terjadi?" bisik Karsih dengan suara gemetar. Samin tidak menjawab. Ia masih merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Seolah ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Ia menatap istrinya dengan tatapan berbeda, penuh keyakinan bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Tanpa sepatah kata pun, mereka berjalan pulang. Malam itu, hujan turun deras, seperti hendak mencuci dosa yang baru saja mereka ukir dalam hidup mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sejak saat itu, mereka bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang kini mengintai dari balik kegelapan, menunggu untuk menagih janji yang telah mereka buat. Pagi itu, desa Sumberjati dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Di depan rumah Samin dan Karsih, sebuah gerobak penuh berisi emas dan kain sutra berwarna-warni terparkir. Warga desa yang terbiasa melihat keluarga itu hidup serba kekurangan, kini dibuat tercengang. Astaga, dari mana mereka mendapatkan semua itu? Bisik seorang perempuan kepada tetangganya. "Aku juga tidak tahu. Bukankah kemarin mereka masih berjualan anyaman?" Samin keluar dari rumah dengan pakaian yang jauh lebih rapi dari biasanya. Ia tersenyum bangga saat melihat tatapan penuh keheranan dari warga desa. Warto, yang selalu berjalan menunduk karena malu, kini mengenakan pakaian bagus dan berdiri tegak di samping ayahnya. "Pak Samin, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba sampean jadi kaya raya?" tanya kepala dusun, mencoba menutupi rasa penasarannya dengan nada bersahabat. Samin tersenyum penuh arti. "Rezeki, Pak. Mungkin nasib keluarga kami memang sudah berubah." "Tak." Ada yang berani bertanya lebih lanjut. Dalam hitungan hari, rumah Samin yang dulu kecil dan reot berubah menjadi bangunan megah dengan dinding dari batu bata yang kokoh. Pakaian lusuh yang biasa mereka kenakan kini berganti menjadi kain mahal yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang terpandang. Tak hanya itu, tanah di sekitar rumah mereka yang dulunya gersang kini penuh dengan ternak dan ladang subur. Setiap hari, ada saja yang datang untuk meminta bantuan dari Samin, entah itu berupa uang atau sekadar pinjaman beras. Samin dan Karsih yang dulu dipandang rendah, kini justru dihormati dan dianggap dermawan oleh warga desa. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan desa. Bulan pertama setelah ritual, seorang lelaki paruh baya ditemukan tewas di kebunnya. Tak ada tanda-tanda luka di tubuhnya, tapi wajahnya membiru, seperti orang yang dicekik oleh tangan tak kasat mata. "Basurip meninggal mendadak," teriak seorang warga di tengah kerumunan. "Tadi pagi aku masih melihatnya sehat-sehat saja," gumam seorang perempuan dengan wajah ketakutan. Tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian itu. Beberapa orang menganggapnya sebagai ajal yang memang sudah waktunya, tapi sebagian lain merasa ada yang janggal. Namun, mereka tidak terlalu lama larut dalam ketakutan karena kehidupan mereka masih berjalan seperti biasa. Bulan kedua, giliran seorang gadis muda ditemukan tewas di sumur tua di belakang rumahnya. Sama seperti Mbah Surip, tak ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Namun, mata gadis itu membelalak dengan ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. "Eida, apa ini? Kenapa tiba-tiba banyak yang mati?" bisik warga kepada sesamanya. Desa Sumberjati yang dulu tenang, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi bisikan ketakutan. Orang-orang mulai takut keluar rumah saat malam tiba, dan beberapa keluarga bahkan memilih untuk pindah ke desa sebelah. Namun, di balik semua itu, Samin dan Karsih justru menikmati kehidupan mereka yang baru. Mereka sering mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah besar mereka, mengundang warga desa untuk makan bersama. Setiap malam, tawa mereka menggema dari dalam rumah megah itu, seakan-akan mereka adalah keluarga paling bahagia di dunia. Warto juga mengalami perubahan drastis. Anak-anak yang dulu mengejeknya, kini justru berusaha mendekatinya, menjilat demi mendapatkan perhatian. Dengan pakaian mewah dan makanan yang melimpah, Warto akhirnya merasakan
Bagaimana rasanya dihormati? Warto, ayo main di rumahku, ajak salah satu anak yang dulu sering mengejeknya. Warto tersenyum sinis. Dulu kalian tidak mau berteman denganku. Sekarang kenapa berubah? Anak itu tergagap, tak mampu menjawab. Aku tidak butuh teman seperti kalian. Lanjut Warto, lalu berjalan meninggalkan mereka. Perlahan, Warto mulai menikmati kekuasaannya. Jika dulu ia takut keluar rumah karena takut dihina, kini ia sengaja berjalan berkeliling desa dengan kepala tegak, menikmati tatapan iri dari anak-anak lain. Namun, meskipun hidup mereka tampak sempurna, ada sesuatu yang mulai mengganggu Karsi. Setiap malam, ia sering terbangun oleh suara-suara aneh di dalam rumah. Bisikan samar terdengar dari sudut ruangan. Bayangan hitam terkadang melintas di ujung matanya, membuat bulu kuduknya meremang. Pak, apa sampean juga mendengar sesuatu? Tanya Karsi pada suatu malam. Samin menghela napas. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Yang penting kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karsi mencoba menenangkan dirinya. Tapi suara-suara itu semakin sering terdengar. Bahkan, beberapa kali ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya saat ia tidur. Sementara itu, warga desa semakin resah. Mereka mulai membicarakan kemungkinan adanya kekuatan gaib yang mengganggu desa mereka. Aku dengar, setiap bulan pasti ada yang meninggal. Ini bukan kebetulan lagi, ujar salah satu warga. Mungkin ada yang membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat, sahut yang lain. Perlahan, kecurigaan mulai mengarah ke keluarga Samin. Sejak mereka kaya mendadak, desa kita jadi tidak tenang. Apa mungkin ada hubungannya? Tanya seorang pria tua dengan nada hati-hati. Namun, belum ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Mereka hanya bisa berdoa agar teror kematian itu segera berakhir. Di rumah megahnya, Samin duduk di kursinya dengan mata menerawang. Dalam hatinya, ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu setiap nyawa yang melayang adalah harga yang harus dibayar atas kemewahan yang mereka nikmati. Tapi ia tidak peduli. Selama tidak ada yang mengganggunya, ia akan terus menikmati kekayaan ini. Ia tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, asalkan keluarganya tetap hidup dalam kemewahan. Namun, Samin tidak menyadari satu hal. Perjanjian dengan dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sesuka hati, cepat atau lambat. Semua yang ia nikmati akan menuntut balasan yang jauh lebih mengerikan. Malam di desa Sumberjati semakin mencekam. Kematian demi kematian terus terjadi tanpa sebab yang jelas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penyakit menular. Tetapi orang-orang yang meninggal selalu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah. Mereka siala, olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Warga yang awalnya menganggap kematian itu sebagai kebetulan, kini mulai berpikir sebaliknya. Terutama karena sebagian besar korban adalah orang-orang yang dulu sering menghina Warto. Pak Bejo meninggal semalam. Tubuhnya ditemukan di sawah. Wajahnya membiru seperti orang dicekik, padahal dia tidak sakit sebelumnya, bisik seorang warga kepada tetangganya. Dan kemarin, si Paiman jatuh dari pohon kelapa, padahal dia pemanjat ulung, sahut yang lain. Desa menjadi gaduh oleh bisikan-bisikan penuh ketakutan. Semua kejadian ini seolah terhubung dengan keluarga Samin. Bagaimana bisa, sejak mereka kaya raya, desa justru dihantui kematian demi kematian. Di rumah megahnya, Samin duduk di kursinya dengan tatapan kosong. Karsi berdiri di dekat jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Malam ini, suara tangisan kembali terdengar dari dalam rumah mereka. "Pak, sampean dengar itu?" bisik Karsi. Samin mengangguk pelan. Setiap malam suara itu datang. Terkadang terdengar dari dalam kamar Warto, terkadang dari halaman belakang. Seakan-akan ada seseorang yang terus meratap dalam kesedihan mendalam. Mungkin itu hanya angin, ujar Samin berusaha menghibur dirinya sendiri. Namun, Karsi tidak bisa lagi menenangkan pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan hitam mengintainya dari sudut ruangan. Ia mulai merasa rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Di sisi lain desa, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo merasa ada yang tidak beres. Seumur hidupnya, ia telah melihat berbagai kejadian aneh, tetapi tidak pernah sesuatu yang mengerikan seperti ini. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan, gumamnya sambil mengelus jenggotnya yang sudah memutih. Mbah Wiryo memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mulai mengamati rumah Samin dari kejauhan, mencatat kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Setiap malam,
Ia melihat bayangan gelap bergerak di sekitar rumah itu. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengelilinginya. Suatu malam, ia memberanikan diri berjalan mendekati pekarangan rumah Samin. Dengan langkah perlahan, ia mencoba tidak menarik perhatian. Namun, saat mendekati pagar, angin dingin berhembus, membawa suara bisikan yang menggema di telinganya. Tumbal, tumbal. Waktunya telah tiba. Mbah Wiryo merinding. Ia tahu ini bukan suara manusia. Ia segera berbalik, melangkah cepat menuju rumahnya. Ia sadar, ini bukan hanya perkara keluarga Samin yang mendadak kaya. Ini lebih dari itu. Sisi yang gelap telah menyelimuti desa mereka. Mbah Wiryo tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan ini. Mencari tahu kebenaran tentang pesugihan yang dilakukan Samin dan Karsih. Ia harus bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, desa Sumberjati semakin diliputi ketakutan. Warga yang sudah tidak tahan dengan teror yang terus menghantui mereka, akhirnya sepakat untuk mencari bantuan. Mbah Wiryo, orang tertua di desa, mengusulkan untuk mendatangkan seorang kiai dari luar kota yang dikenal memiliki kemampuan melawan ilmu hitam. Kita harus bertindak sebelum semakin banyak nyawa melayang. Aku kenal seorang kiai di daerah selatan yang bisa membantu kita, kata Mbah Wiryo di hadapan warga yang berkumpul. Di Belai Dasa, semua orang setuju. Dalam waktu singkat, utusan dikirim untuk menjemput sang kiai. 2 hari kemudian, Kiai Rahmat tiba di desa Sumberjati. Beliau adalah pria paruh baya dengan sorot mata tajam yang memancarkan kewibawaan. Begitu ia menginjakkan kaki di desa, wajahnya langsung berubah. Ia bisa merasakan hawa jahat yang pekat menyelimuti tempat ini. Astagfirullah, ada sesuatu yang sangat kelam di sini, gumamnya sambil memegang tasbih di tangannya. Tanpa menunggu lama, Mbah Wiryo membawa Kiai Rahmat ke rumah Samin. Begitu sampai di depan rumah megah itu, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran dan udara semakin dingin. Rumah ini penuh dengan energi negatif, ujar Kiai Rahmat dengan nada serius. Dari dalam rumah, Samin dan Karsih sudah menyadari kedatangan orang-orang yang berkumpul di depan rumah mereka. Mereka saling berpandangan dengan gelisah. Mereka membawa seorang kiai, bisik Karsih dengan suara bergetar. Samin mengepalkan tangannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka mencampuri urusan kita. Kita punya kekuatan. Karsih mengangguk meski hatinya diliputi ketakutan. Ia tahu kekayaan dan kehormatan yang mereka nikmati datang dengan harga yang mengerikan. Dan kini, rahasia mereka terancam terbongkar. Kiai Rahmat mulai membaca doa-doa di depan rumah Samin. Semakin lama ia melantunkan ayat-ayat suci, semakin kuat angin berhembus. Rumah besar itu seolah merespons doa-doanya dengan perlawanan. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan mengerikan dari dalam rumah. Warga yang menyaksikan langsung mundur ketakutan. Apa itu? Seorang warga berbisik ketakutan. Itu bukan suara manusia, sahut yang lain dengan tubuh gemetar. Dari balik jendela, bayangan hitam berkelebat cepat. Kiai Rahmat tetap tenang. Mantap. Ia melanjutkan doanya, memperkuat perlindungan agar makhluk gaib itu tidak bisa menyerang warga desa. Di dalam rumah, Samin dan Karsih mulai merasakan penderitaan yang luar biasa. Dada mereka terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram erat. Bayangan hitam yang selama ini melindungi mereka kini tampak gelisah. Tuan, mereka membaca doa yang melemahkan kekuatanku. Terdengar suara serak dari bayangan. Itu, Samin menggertakkan giginya. Lawan mereka, jangan biarkan mereka menang. Makhluk gaib itu meraung. Dalam sekejap, angin bertiup lebih kencang, mengguncang seluruh rumah. Warga yang melihat dari luar mulai ketakutan. Namun, Kiai Rahmat tetap berdiri tegak. Allah Maha Besar, seru Kiai Rahmat sambil menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Dari rumah Samin, terdengar suara benda pecah dan jeritan menyayat. Karsih terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Pak, kita tidak bisa melawan mereka, isaknya. Samin yang masih mencoba mempertahankan diri, akhirnya juga merasakan tubuhnya semakin lemah. Bayangan hitam yang mereka andalkan perlahan memudar, tak mampu menahan kekuatan doa Kiai Rahmat. Saat itulah, lantai rumah Samin bergetar hebat. Sebuah lubang kecil muncul di ruang tengah, mengeluarkan hawa panas yang menyengat. Dari dalamnya, terdengar suara rintihan makhluk-makhluk yang menderita. Janji harus ditepati. Waktumu sudah habis. Suara gaib bergema dari dalam lubang itu. Samin dan Karsih menjerit. Mereka mencoba berlari,
tetapi tubuh mereka seolah tertahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tangan-tangan hitam mulai merayap, keluar dari lubang, meraih kaki mereka. "Tolong, tolong kami!" Karsih memohon dengan air mata berderai. Namun, Kiai Rahmat hanya menggeleng. "Kalian telah membuat perjanjian dengan iblis, dan kini mereka menagih janjinya." Dengan jeritan memilukan, Samin dan Karsih terseret ke dalam lubang itu. Dalam hitungan detik, lubang tersebut menutup kembali, meninggalkan lantai rumah dalam keadaan utuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hening, warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku, tak mampu berkata-kata. Setelah beberapa saat, Kiai Rahmat menghela napas panjang. Ini adalah akibat dari keserakahan manusia. Mereka menginginkan kehormatan dengan cara yang salah, dan akhirnya harus membayar dengan nyawa mereka. Rumah megah Samin yang sebelumnya berdiri kokoh, kini mulai runtuh perlahan, seperti kehilangan penopangnya. Dalam waktu singkat, hanya puing-puing yang tersisa. Desa Sumberjati akhirnya terbebas dari teror yang selama ini menghantui mereka. Namun, kenangan akan kejadian mengerikan ini tetap melekat di benak warga, menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara sesat pasti akan berakhir dengan kehancuran. Malam itu, Desa Sumberjati benar-benar diliputi ketegangan. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Samin dan Karsih, Kiai Rahmat memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian agar desa terbebas sepenuhnya dari pengaruh jahat pesugihan mereka. Para santri yang menemani sang kiai mulai menyiapkan perlengkapan ritual, membentuk lingkaran doa di tengah desa. Dupa dinyalakan, ayat-ayat suci mulai dilantunkan, dan suasana menjadi semakin mencekam. Udara yang tadinya biasa saja berubah menjadi dingin, menggigit. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar mereka. Warga desa yang menyaksikan ritual itu berdiri dengan tubuh gemetar, merapatkan tangan mereka dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara raungan yang dalam dan menyeramkan terdengar dari arah rumah Samin. Tanah bergetar, dan rumah megah itu berderak seperti akan runtuh. Suara jeritan kesakitan menggema dari dalam rumah, seakan ada sesuatu yang tengah disiksa oleh kekuatan yang tidak kasat mata. "Kalian telah menghancurkan perjanjianku. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang." Suara itu bergema, bukan suara manusia, melainkan suara makhluk yang berasal dari dunia lain. Kiai Rahmat tetap tenang. Ia menggenggam tasbihnya erat dan melanjutkan lantunan doa dengan suara lantang. Para santri ikut menguatkan bacaan mereka, menciptakan benteng spiritual untuk melawan makhluk yang mengamuk itu. Sementara itu, di dalam rumah, Samin dan Karsih yang seharusnya telah berakhir dalam kegelapan, pesugihan mendadak muncul kembali. Tetapi tubuh mereka tampak aneh. Mata mereka hitam legam, wajah mereka dipenuhi garis-garis menyeramkan, seperti kulit yang terbakar dari dalam. Mereka merintih kesakitan, memegangi tubuh mereka yang seakan hendak terbelah. Warto, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya bergetar hebat melihat kedua orang tuanya yang berubah menjadi sosok mengerikan. Tiba-tiba, dari lantai rumah yang telah rapuh, menghul tanggen. Tangan hitam yang merayap naik, mencengkeram kaki Samin dan Karsih. "Tidak, lepaskan kami. Kami masih ingin hidup," teriak Karsih dalam kepanikan. Namun, makhluk gaib yang dahulu mereka panggil untuk memberikan kekayaan, kini telah berkhianat. Perjanjian mereka telah rusak, dan saatnya untuk menagih harga yang lebih tinggi. Samin mencoba berlari, tetapi tubuhnya tertarik ke lantai. Ia menjerit sejadi-jadinya ketika tangan-tangan itu mulai mencabik kulitnya, menariknya ke dalam kegelapan yang pekat. Karsih menoleh ke Warto, berusaha meraih tangannya, tetapi Warto mundur dengan wajah ketakutan. "Nak, tolong ibu, tolong ayah," ratap Karsih. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa, tubuh Samin dan Karsih tersedot ke dalam lubang mengerikan itu. Darah mengucur deras, membasahi lantai kayu yang mulai retak. Warto, yang melihat semua itu, terhuyung mundur. Napasnya tersengal, dadanya sesak. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, makhluk yang sama mengalihkan perhatiannya padanya. Mata hitam besar yang bersinar merah itu menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau adalah darah daging mereka. Perjanjian ini belum berakhir." Tangan hitam melesat cepat, mencengkeram tubuh Warto. Ia menjerit, meronta-ronta, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam sekejap,
Tubuhnya melayang di udara, lalu terhempas ke dinding dengan keras. Tulang-tulangnya patah dengan suara yang mengerikan. Di luar rumah, warga desa menyaksikan dengan ngeri saat rumah Samin tiba-tiba mulai terbakar. Api muncul entah dari mana menjerat kayu dan atap rumah, membakar semuanya dengan cepat. Warga yang ingin menolong hanya bisa mundur karena hawa panasnya begitu menyengat. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, ujar Kiai Rahmat dengan lirik. Perjanjian yang mereka buat telah menjerat mereka dalam neraka dunia. Dalam hitungan menit, rumah Samin lenyap dalam kobaran api. Jeritan Warto menjadi yang terakhir terdengar sebelum semuanya sunyi. Yang tersisa hanya abu hitam dan bau anyir yang menusuk hidung. Pagi harinya, warga desa mendekati reruntuhan rumah itu. Yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa tubuh Samin, Karsih, dan Warto yang telah hangus terbakar. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa menguburkan abu mereka tanpa upacara, tanpa doa, sebagai peringatan bahwa keserakahan dan persekutuan dengan kekuatan gelap hanya akan berakhir dengan kehancuran. Sejak hari itu, desa Sumberjati kembali tenteram. Namun, setiap kali malam tiba, warga masih merasa ada bisikan-bisikan halus di antara hembusan angin, mengingatkan mereka akan malam berdarah yang telah merenggut nyawa satu keluarga yang memilih jalan hitam untuk mencari kehormatan. Pagi setelah kejadian mengerikan itu, desa Sumberjati masih diselimuti ketegangan. Asap hitam dari bekas rumah Samin masih mengepul, menyisakan aroma anyir dan abu yang beterbangan terbawa angin. Tak ada yang berani mendekati sisa-sisa rumah, yang kini hanya berupa arang hitam. Para warga hanya berdiri dari kejauhan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan atas apa yang telah mereka saksikan semalam. Kiai Rahmat bersama para santri mendekati lokasi bekas rumah Samin, memandangi puing-puing yang hangus, kemudian menundukkan kepala, berdoa agar arwah mereka mendapatkan keadilan di alam sana. Para warga yang melihatnya ikut menundukkan kepala, meskipun dalam hati mereka masih menyimpan ketakutan yang mendalam. Apa yang terjadi pada keluarga Samin adalah peringatan bagi kita semua, kata Kiai Rahmat dengan suara tenang namun tegas. Ketika seseorang memilih jalan hitam demi mendapatkan kekayaan dan kehormatan, mereka tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Warga desa mengangguk. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata. Mereka teringat bagaimana dulu mereka sering menghina Warto, anak Samin, dan sekarang mereka menyadari bahwa semua cemoohan dan penghinaan itu berkontribusi pada keputusan nekat keluarganya untuk menempuh jalan pesugihan. Namun, meski semuanya tampak kembali normal, beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh. Setiap malam, ada yang mengaku mendengar suara tangisan lirih dari arah bekas rumah Samin. Suara itu terdengar seperti suara Warto, menangis ketakutan, merintih meminta tolong. Beberapa warga juga mengaku melihat bayangan hitam berjalan di antara puing-puing rumah. Meskipun saat diperiksa keesokan paginya, tidak ada apapun di sana. Desas-desus pun menyebar. Beberapa orang percaya bahwa arwah Samin, Karsih, dan Warto belum benar-benar pergi. Mereka masih terjebak di antara dua dunia, dihukum atas perbuatan mereka yang telah mempersekutukan diri dengan kekuatan gelap. Rasa takut mulai kembali menyelimuti desa. Warga memilih untuk tidak melewati bekas rumah Samin jika tidak benar-benar diperlukan. Terutama saat malam tiba, Kiai Rahmat yang mendengar laporan itu segera melakukan doa dan ritual di sekitar lokasi tersebut. Ia menaburkan garam dan air yang telah didoakan, berharap agar energi jahat benar-benar pergi dan arwah yang masih tersisa bisa mendapatkan ketenangan. Namun, setelah berhari-hari, suara tangisan itu masih terdengar. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa pergi, ujar seorang warga tua dengan suara gemetar. Dosa mereka terlalu besar. Hari-hari berlalu, namun bekas rumah Samin tetap menjadi tempat yang dihindari. Tidak ada yang berani membangun apapun di atasnya, dan tanah itu dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari peristiwa mengerikan yang pernah terjadi. Waktu berlalu, desa perlahan kembali tenang. Namun kisah keluarga Samin menjadi legenda kelam yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak diperingatkan agar tidak pernah menghina sesama, dan para orang tua diingatkan untuk tidak tergoda dengan jalan hitam demi kekayaan sesaat. Desa Sumberjati akhirnya dikenal sebagai desa yang pernah menjadi saksi sebuah tragedi pesugihan yang berakhir dalam kutukan mengerikan. Meskipun waktu terus berjalan, suara tangisan yang terdengar di malam-malam tertentu tetap menjadi pengingat
bahwa ada harga yang harus dibayar bagi mereka yang berani bermain dengan kegelapan.